Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Terima kasih sudah hadir semuanya pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita mulai sosialisasi KKN, kemudian AM, dan makan pada kesempatan siang hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga apa yang saudara rencanakan di semester depan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Uh, Sehat selalu, lancar rezekinya ya. Terus kemudian orang tua kita di rumah, semoga juga dianugerahi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya serta lancar rezeki. Dan yang paling penting semoga kita nanti bisa lulus sesuai dengan harapan kita, dimudahkan nanti hajat-hajat kita. Berdoa mulai. Baik, terima kasih semuanya. Untuk yang pertama, yang paling penting itu KKN ya, karena ini baru. Akan saya sajikan dulu sesuai dengan slide yang sudah saya bagikan ke saudara tadi. Semoga nanti tidak ada apa ya, miskomunikasi begitu ya. Mohon izin saya share screen. Baik saudara, ini untuk hari ini memang kita jadikan satu semua sosialisasi. Bentar. Baik, ini kayaknya sama saja nih, nggak ada efeknya ya. Saya coba. Oke, untuk jadi kalau dulu namanya MBKM, apa itu MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu dilaksanakan ketika masa pemerintahnya Pak Jokowi dengan menterinya Pak Nadiem Makarim. Nah, untuk yang baru ini kita sudah berganti pemerintahan dan kebijakannya juga ada perubahan gitu ya. Kemudian ini saudara sudah, saya kira sudah baca semua. Namanya sekarang itu UM Belajar Bersama Masyarakat atau UM-BBM gitu ya. Itu singkatannya seperti itu. Rasionalnya itu sudah seharusnya sudah dibaca ya. Seperti itu. Dan istilahnya di sini kita inginnya itu menjadi kampus yang berdampak, ya, yaitu yang peduli terhadap masyarakat sekitar, tanggung jawab sosial, serta kita mahasiswa diharapkan memiliki karakteristik sebagai insan akademik yang beretika, adaptif, dan orientasi pada manfaatnya terhadap pembangunan masyarakat. Itu yang diharapkan. Dan nanti diharapkan saudara nanti tidak hanya belajar secara akademik, namun bagaimana Anda memikirkan manfaat saudara di masyarakat sekitar. Ini yang diharapkannya itu empati, kepedulian, kemudian ada, jadi Anda nanti benar-benar merasakan kebutuhan masyarakat, kemudian ada teamwork, ada kerjasama, kemudian multidisipliner, berarti saudara nanti bisa kolaborasi dengan prodi lain, boleh dari fakultas lain. Kemudian nanti kepribadian Anda ada nasionalisme, nasionalisme, etos kerja tinggi, daya saing, punya daya saing, kemudian juga jiwa peneliti. Jadi nanti Anda diharapkan mencari permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian untuk UM sendiri itu ada personality. Bentar, ini sudah saya rekam tadi ya, sudah ya. Khawatir nanti ada yang tidak hadir hari ini ya. Kemudian nanti unsur pemberdayaannya, empowerment-nya itu ada personality empowerment, community empowerment, dan institutional development. Dari sini nanti saudara nih dari segi personality-nya, diharapkan saudara nanti lebih baik. Kemudian masyarakat sekitar Anda itu juga dibantu dengan kehadiran saudara nanti merasa terbantu. Kemudian institutional development, harapannya UM bisa lebih baik dari saudara dan juga bisa dari lembaga lembaga yang menjadi mitra kita juga bisa menjadi lebih baik. Kemudian nanti lintas disiplin ilmu mungkin seperti itu, dan ada win-win solution, memberikan manfaat pada semua pihak. Berikutnya ini yang paling penting ya saudara ya, jadi nanti ada beberapa BBM istilahnya, kalau dulu KKN ya, anggap aja KKN aja lah ya, ada reguler ini berarti nanti saudara
Yang perlu diperhatikan nanti saudara kan akan diberikan link ya, link di mana itu di surat yang sudah saudara terima. Di situ nanti ada reguler. Kalau reguler ini berarti yang menyelenggarakan, yang memilih tempatnya itu asli dari LPPM. Jadi saudara nanti memilih tempatnya, kemudian LPPM akan memilihkan teman saudara siapa, desanya di mana, tujuannya di mana. Nah itu nanti LPPM yang akan uh, memilihkan. Kalau tematik, nah tematik ini kan dari prodi. Kalau sini mungkin tepatnya kita departemen ya. Nah, nanti saudara bisa dari S1 atau S1 Fisika dengan S1 Pendidikan jika ada hal apa yang misalkan mengajukan, misalkan mau di apa di desa saudara atau di desa terdekat atau di desa tujuan saudara, nanti saudara bisa mengajukan ke prodi proposal saudara seperti apa, mau ke daerah mana, terus kemudian apa programnya, berapa orang yang ikut, itu nanti akan kita cek. Kalau memang itu dirasa oke, nanti diaksesi oleh prodi, nanti saudara bisa mengisi link yang diberikan oleh BBM, nanti prodi akan memberikan keterangan di sana. Kemudian ada pengabdian dosen. Nah, ada beberapa dosen kita yang diterima proposal pengabdian itu lumayan banyak ya kita di fisika itu yang pengabdian saya rasa cukup. Dan kalau di fisika itu sebentar ya. Nah, saya cek dulu mana ya. Untuk beberapa dosen yang melakukan pengabdian itu yang didanai ya, itu ada Bu Ratika, Bu Dia Palupi, Prof Nandang ada 4 judul, Prof Sunaryono, Prof Sentok, Prof Markus, Prof Markus lagi, Pak Nasibuddin, kemudian Bu Herlin, Bu Fusnana, Pak Robi, saya sendiri, Pak Husaini ya, terus Pak Parno, kemudian Pak Hafiz, itu ya, itu beberapa dosen yang mendapat dana pengabdian. Jadi nanti saudara kalau ingin melakukan pengabdian dengan dosen, yaitu Pak Hafiz tadi, kemudian Pak Parno, gitu ya, terus eh, beberapa nama tadi, nah itu nanti silakan menghubungi dosen tersebut. Oke. Nah, itu kalau saudara misalkan memilih apa eh, pengabdian dosen, itu nanti silakan menghubungi dosen tersebut. Itu nanti saudara akan apa ya membantu beliau, dan mempersiapkan pengabdian di tempat tersebut, gitu ya. Kemudian ada juga KKN BBM pulang pulang kampung. Jadi saudara nanti pulang kampung itu biasanya kabupaten ya. Itu misal anggap aja 100 mahasiswa nanti di sana. Nah, saudara silakan untuk mengajukan proposal apa saja yang dilakukan. Nanti tinggal disampaikan di linknya MBKA, linknya LPPM yang ada di surat tersebut. Ada juga kebangsaan dan kolaboratif kebangsaan ini apa? Nah, biasanya itu kebangsaan ada program khusus ya. Jadi
Selain tadi kolaboratif juga sama. Kemudian juga internasional ini biasanya kita adakan misalkan kemarin kalau yang insya Allah nanti bulan Agustus kalau nggak Juli, silakan ditunggu nanti Budia akan menyebarkan link bagi barang siapa yang ingin melakukan outbound ke Malaysia, di sana juga bisa melakukan KKN internasional. Nah, ada juga skema khusus. Nah, ini setelah saudara melakukan internasional itu kan hanya sekian hari di sana. Nah, nanti sisanya dilakukan di skema khusus. Nanti akan diatur oleh KKN ABBM, gitu ya. Terus berikutnya ketentuannya ini mahasiswa calon peserta KKN menempuh 80 SKS. Insya Allah untuk fisika tidak ada kendala ya, semua sudah mencapai itu. Sehat mental dan fisik. Jadi kalau ada nanti ada surat keterangan sehat ya. Kemudian tidak sedang hamil. Nah, kalau terutama yang sudah menikah, ya itu diharapkan tidak sedang hamil. Khawatirnya nanti ada apa-apa di tempat KKN. Kemudian kegiatan UMBKM tidak boleh bersama dengan kegiatan UM mengajar, magang, atau menempuh lebih dari 3 mata kuliah ketika semester antara atau ketika diambil ya. Itu berlaku karena saudara itu kecuali untuk yang tadi membantu dosen ya, karena membantu dosen itu kegiatannya itu bebas. Nah ini mungkin maunya ini untuk KKN yang reguler ya, atau yang selain membantu dosen. Oke, berikutnya pelaksanaannya. Nah nanti ini yang reguler ya, reguler itu selama 60 hari itu SKS-nya konversinya 10 SKS. Kemudian tematik mandiri kebangsaan itu diatur sendiri, BBM di luar kampus dan kemudian dilaksanakan di luar kampus UN. Kemudian konversinya, ini konversinya nanti akan sama untuk seluruh FMIPA ya, karena kita sudah sepakat untuk departemen di lingkungan FMIPA, konversi untuk BBM ini nanti disamakan semua. Jadi nanti ada 8 atau 9 SKS di semester antara, sisanya 2 SKS diberikan di semester gasal di semester berikutnya. Kemudian untuk luaran, nah ini luaran harus diperhatikan ya. Laporan kegiatan kelompok, misalkan nanti membantu dosen, nanti di foto kegiatan membantunya. Publikasi artikel, nah, nanti kalau membantu dosen biasanya ikut dosennya ya, jadi nggak butuh ribet. HKI, publikasi media massa, video dokumentasi durasi 5-10 menit. Nah, nanti kalau saudara ikut yang reguler akan dijelaskan lagi oleh pihak LPPM. Tapi kalau saudara membantu dosen, nanti akan dibantu oleh dosen untuk teknisnya seperti apa. Kemudian ini hak normatifnya, saudara yang ikut KKN nanti itu mahasiswa peserta UM BBM mendapat fasilitas berupa subsidi dana program. Nah, itu nanti saudara diminta membuat akun di sana, nanti saudara diminta salah satunya biasanya itu nomor rekening sama foto bagian depan dari rekening, atau kalau dia berupa tidak punya buku tabungan bisa menggunakan akun secara online, nanti screenshot atau di foto gitu ya. Kalau ada pembekalan nanti ada konsumsinya. Kalau hari ini kita kan bukan pembekalan ya, jadi jangan berharap ada konsumsi ya. Kemudian kaos, nah nanti ketika pembekalan nanti akan diundang diberi konsumsi. Kemudian kaos, nanti saudara semuanya akan dapat kaos kaos dari pihak BBM, dari pihak LPPM. Kemudian itu tadi ya, saudara kan bukan masuk LPM, bukan P4. Nah, saya kira itu untuk KKN ya. Kemudian untuk magang, nah sekilas saja untuk magang, mungkin beberapa dari saudara sudah mendapat informasi masalah magang ya. Kemungkinan magang itu saya tambahkan di slide ini aja ya, biar untuk magang itu saudara itu konversi kalau saudara ikut magang MBKM ini itu selama minimal 3 bulan sampai 4 bulan. Nah itu ya, konversi maksimal itu 20 SKS. Kalau dia 3 bulan, kalau saudara 3 bulan berarti kurang dari 30 SKS. Kemudian nanti konversinya itu
institusi kalau mengajukan proposal harus satu institusi ya, tidak boleh dua institusi atau lebih. Institusi. Nah, itu nggak boleh dua PT dilamar atau dikasih proposal lebih dari dua, nggak boleh ya. Oleh karena itu ketika saudara ke institusi tersebut itu pastikan tahu kapan pengumumannya atau ada tempat kosong ya. Kemudian berikutnya paket konversi akan dipilih eh, ya. Ini gimana Mas Eka? Silakan disampaikan. Mohon maaf Bapak, ini apakah tidak ada PPT-nya atau bisa di-share screen soalnya tidak terlihat di layar, Pak. Oh, iya, iya. Sorry. Ini kayaknya share screen-nya ke stop ini kayaknya ya. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Oh iya, enggak apa. Oke, paket konversinya saya lanjutkan lagi. Tapi kalau untuk KKN nanti sudah saya bagi tadi ya. Untuk sebentar, saya tadi mana ya? Oh, tadi belum ada ya. Oke, nanti silakan tanyakan ulang ya. Nanti yang utamanya KKN. Untuk paket konversi akan untuk yang apa magang ya akan dipilih maksimal 3 paket per KBK untuk jumlah konversi yang sana ya. Oke, nanti dibuatkan grup WA. Ya. Jadi nanti ada grup WA BKM ya. Nanti di situ kita akan koordinasi atau silakan ditanyakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Itu. Jadi sekali lagi untuk magang itu minimal 3 bulan sampai 4 bulan, konversi maksimal 20 SKS jika 4 bulan ya. Kalau dia itu kurang dari 4 bulan, anggap 3 bulan ya minimal ya, itu nanti kurang dari 20 SKS. Kemudian institusi kalau mengajukan harus satu institusi, nggak boleh lebih dari satu. Nah, oleh karena itu nanti dipastikan pihak ketika saudara mengajukan proposal ke institusi tersebut, pastikan apakah ada lowongan. Kemudian yang kedua itu kalau misalkan dia itu ada lowongan, kira-kira kapan pengumumannya gitu ya. Terus paket konversi nanti dipilih maksimal 3 paket per KPK untuk jumlah konversinya sama. Misalkan 20 SKS, itu berarti ada 3 paket, ada hanya 3 bulan, untuk saja 20 dibagi 3, sekitar 7, 14, 15 lah. Nah, 15 itu nanti ada 3 paket untuk 15 SKS. Nanti ada grup WA yang akan saya bagi di grup angkatan, nanti silakan gabung. Itu untuk magang ya. Kemudian sebentar saya copy dulu. Saya buatkan nah untuk AM, nah ini beda lagi ya. Untuk AM pelaksanaannya itu sekitar 4 bulan. Ya 1 semester lah ya, sekitar 1 semester paling aman ya. 1 semester. Kemudian konversinya itu 20 SKS. Kemudian institusi kalau mengajukan tidak perlu mengajukan ya nanti. Oh ya, kalau misal mengajukan sekolah, nanti dikoordinir dulu ya. Terus kita sampaikan. Nah, jadi nanti khusus untuk AM tahun ini, saudara kalau misalkan ingin mengajukan sekolah, silakan diajukan. Nanti kita koordinir di grup MBKM nanti ya. Kalau misalkan saudara ingin mengikuti dari LPPP, monggo boleh misalkan nunggu war ya, war sekolah di sana juga boleh. Kemudian paket konversi itu kalau saudara kan hanya sedikit ya, 5 paket, nggak usah 5 lah, 3 paket per KPK.
nanti ada grup WA di WA MBKM yang akan disampaikan di grup angkatan. Itu yang perlu diperhatikan itu ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi hari ini saudara karena ada 2 angkatan, untuk angkatan 2023 itu KKN dimasukkan di konversi. Kalau untuk angkatan 2024 KKN itu masuk di BBM tadi, jadi beda perlakuan. Saya kira itu ya untuk beberapa yang ingin saya sampaikan di saudara. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Noval. Selamat siang Bapak, saya izin bertanya. Nanti setelah Mas Noval apa doi krekis apa ini? Pokoknya itulah ya. Nanti silakan Mas Noval monggo. Mau izin bertanya Pak, kan di saya tuh SKS-nya belum sampai 80. Itu kira-kira bisa ikut BBM Pak tidak ya Pak? Belum 80. Kendalanya apa? Semester kemarin tuh ini Pak, IP-nya di bawah 3. Oh. Terus kemarin ambil berapa SKS yang terakhir? Yang terakhir itu kalau nggak salah 19 Pak. Kalau di total itu masih 78. Oke. Kalau 78 nanti saya buatkan rekomendasi Mas ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Oke, nanti Mas Noval menghubungi saya lagi ya pas setelah pas mau mengisi link dari sana ya. Nanti coba saya sampaikan ke WD1. Oke, silakan Doi Krekis, siapa namanya? Silakan Mbak atau Mas, silakan. Terima kasih banyak Bapak. Siapa namanya? Oh iya, monggo Mas Noval. Ya, sama-sama. Yang Doi Krekis siapa? Izin bertanya, Namanya siapa ini? Kailila Bapak. Hah? Kailila. Kai Iya, Lila. ya. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah ya. Silakan Mbak. Izin bertanya Bapak, ada keterangan di yang UMBBM reguler itu ada keterangannya 3 kali per tahun ya Bapak. Itu kapan saja ya Pak? Kalau boleh tahu. Terima Itu kasih. biasanya kalau itu biasanya Mbak, ketika semester antara, semester gasal sama semester genap. Jadi kalau semester antara berarti bulan apa? Juni ya, Juli Agustus. Terus kemudian kalau semester genap gasal itu berarti bulan September Oktober. Kemudian kalau genap berarti Februari Maret sekitar itu Mbak ya. Tapi nanti isi dulu link yang sudah ada, nanti kita lihat respon dari pihak MBKM. Itu Mbak ya. Oh iya Bapak, terima kasih. Ye, monggo. Belum. Salam tuh. Kalau misalkan teman-teman saudara semua ingin waktu yang jelas, itu bisa juga pakai membantu dosen tadi. Terus yang kedua bisa juga saudara mengajukan program sendiri, misalkan yang prodi tadi, misalkan punya misalkan ada desa di sekitar Anda tinggal, ngajak teman-temannya juga boleh satu prodi ya. Atau Anda tadi itu yang misalkan pulang kampung, jadi ngajak teman-teman yang sama-sama pulang kampung, satu angkatan, nah di daerah sana akan ada yang dari daerah Malang Selatan, sesama Malang Selatan. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Devi, silakan Mbak. Pak, saya izin bertanya 2 pertanyaan. Ya, silakan. Yang pertama, apabila magangnya tidak selinier dengan jurusan, apakah bisa? Oh, maksudnya KBK? Iya, KBK. Jadi misalnya KBK Fisika Material, tapi saya magangnya ke yang berbau biologi. Oke. Itu nanti silakan dikonsultasikan dengan pembimbing skripsi sama Pak Kadep. Nah, kalau beliau oke, monggo. Ya. Mbak Devi. Lalu Pak, saya izin bertanya lagi. Ya, silakan. Semester depan saya ada rencana magang itu di semester 7. Ya. Jika nanti saya ambil 4 bulan kan berarti maksimal SKS-nya dikonversikan 20. Betul. Apabila nanti saya ambil paket dan ternyata paket itu dalam mata kuliah yang sudah saya tempuh sebelumnya, apa itu artinya saya mengulang mata kuliah? Ya, kalau di paket itu ada mata kuliah yang sama dianggap mengulang mata kuliah. Jadi kalau
dulu misalkan dapat A lagi ya double A, tapi nanti yang dihapus yang awal itu. Itu sebaiknya saudara diskusi dengan teman se-KBK Mbak Devi. Itu kan pakainya per-KBK ya, misalkan Mbak Devi menterial, teman-teman tolong jangan ambil itu dong, saya sudah pernah ngambil gitu Mbak Devi ya. Jadi disampaikan aja. Baik Bapak, terima kasih. Ya, nanti kalau mentok teman-teman pada nggak mau, silakan hubungi saya pribadi ya. Maksudnya bisa ke kantor saya maksud saya ya. Baik Bapak. Oke, Terima monggo kasih. Mas Devi sama-sama. Mas Imam, silakan Mas. Sebelumnya permisi Bapak, saya ingin bertanya. Perempuan ya? Maaf, silakan. Ya. Untuk untuk KKN sendiri yang tematik, itu untuk proses pengajuannya seperti apa ya Bapak? Kalau tematik itu nanti saudara bisa diskusi dengan teman-teman, memilih desa yang dituju, kemudian nanti buat proposal, ceritakan kenapa ke sana, terus apa aktivitasnya apa saja, siapa saja yang akan melakukan. Nah, nanti untuk formatnya silakan juga bisa bertanya ke pihak EBBM gitu ya. Nanti bisa datang ke kantor mereka gitu ya. Terus nanti setelah itu bisa disampaikan ke kami, nanti kita cek apakah itu layak apa tidak. Gitu saja sih ya. Kalau udah layak nanti, yang penting nanti segera diisi linknya itu jangan sampai telat ya. Kalau akan tematik, toh nanti seandainya tematik bisa disesuaikan tema-temanya ya. Baik Bapak. Saya izin bertanya lagi Bapak. Silakan. Untuk di tematik sendiri, itu kan di PPT-nya tertulis prodi ya Bapak. Ya. Apakah dalam satu kelompok itu hanya terdiri dari satu prodi saja yang selinier? Maksudnya satu prodi yang sama saja dan dalam satu kelompok terdapat ada berapa anak Bapak? Ini yang kita tidak ada ketentuan itu. Paling sekitar 20-an Mbak biasanya itu ya. Sekitar itulah. Nanti gini aja, nanti saudara sampaikan proposalnya dulu, nanti kita kasih feedback gitu ya. Ya. Kalau misalkan mau tematik gitu ya. Jadi kalau kita kan departemen ini di sini ada prodi 1S, 1 fisika, 1 pendidikan fisika. Nah, nanti yang penting saudara sampaikan dulu proposalnya, nanti kita akan diskusi dengan pihak LPPM. Itu ya, jadi nggak usah khawatir. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Monggo silakan. Tadi kayaknya ada yang mau angkat tangan lagi setelah ini. Apakah ada yang ingin saya tanya lagi? Bapak izin bertanya. Ya. Ini siapa? Mbak Miftah? Iya, kan tadi kan tentang yang tematik. Itu kalau semisal sama yang BBM pulang kampung itu apakah sama Pak? Kalau semisal kayak maksimalnya tuh berapa orang gitu dalam satu prodi itu? Ada ketentuan nggak Pak? Kalau yang pulang kampung? Kalau yang pulang kampung itu tidak ada ketentuan prodi jumlahnya berapa. Kalau pulang kampung seingat saya ketika pihak LPPM datang ke fakultas itu, beliaunya bilang sekitar 100 orang ya. Maksudnya mungkin jumlah banyak. Namun solusinya Mbak, kalau Mbak tertarik itu, misalkan Mbak Miftah dari mana ini aslinya? Dari Kediri Pak. Misalkan teman-teman dari Kediri di perkumpulan teman-teman Kediri itu mengajukan sama-sama, nanti desanya dipecah-pecah. Misalkan Mbak Miftah ini dekat dengan Pare, bisa fokus di sana. Ada yang dekat Kediri Kota, silakan Kediri Kota gitu ya. Masalah jumlahnya bagaimana Pak? Misalkan kurang dari 100 sudah ajukan dulu, ngisi linknya dulu, nanti akan dikaji oleh pihak LPPM itu Mbak ya, untuk yang pulang kampung. Oh, berarti kalau pulang kampung itu harus maksimal 50 atau 100 ya Pak? Bukan hanya kayak cuma 10 atau 15 orang gitu Pak? Ya, itu kalau berdasarkan sosialisasi dulu di akademik ya, itu mereka itu mintanya kabupaten. Dan misalkan kabupaten atau kota atau sejenisnya ya, nah itu nanti kumpulan dari sekian desa itu. Kalau levelnya tingkat desa, mending Mbak ajukan tematik tadi. Itu jadi benar-benar kecil kalau tematik ya. Temanya cuma tema tertentu. Ya, gitu Mbak Miftah ya. Ya, baik Pak, makasih. Ye, sami-sami. Semoga lancar ya semuanya. Monggo silakan ada yang tanya lagi. Permisi Bapak. Ini sahabat Khadijah. Iya benar Bapak. Ya silakan Mbak. Monggo mau tanya apa?
Izin bertanya, Bapak. Kalau misal kita MBKM itu kan minimalnya 3 bulan, tapi jika di satu tempat itu cuma 2 bulan, terus dilanjut di tempat yang lain, apakah diperbolehkan, nggih? MBKM ya. Nggih. MBKM kalau tempatnya beda kayaknya nggak boleh, Mbak. Kalau misalkan sebentar saya catat dulu ya. Kalau magang ya tadi ya. Nggih. Kalau magang itu minimal 3 bulan. Enaknya solusinya Mbak coba nego, misalkan apa boleh 3 bulan gitu ya. Jadi yang tidak harus 2 bulan. Kalau 2 bulan persis nanti sama dengan magang reguler ya, nanti nggak bisa dikonversi. Itu coba diskusi saja, misalkan 3 bulan bagaimana, atau misalkan apakah ada bagian dari misalkan mereka perusahaan besar, ada misalkan bagian apa ya perkantorannya, berikutnya bagian lapangan, itu tidak apa-apa kalau dia dalam satu perusahaan besar gitu ya, nggak harus di bagian yang sama. Itu Mbak Khadijah. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, semoga dimudahkan dapat tempat magang ya. Kalau ada apa-apa silakan konsultasi ke departemen, Mbak. Berikutnya Mbak Amalia sepertinya ya, silakan Mbak, monggo. Izin Bapak, izin bertanya. Silakan. Untuk AM satu sekolah itu per prodi maksimal berapa anak, gitu? Oh, AM. Kalau AM itu sementara ini nggak ada maksimal, Mbak Amalia. Kalau Mbak misalkan mau 6, silakan, nanti diajukan aja. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau kita melihat kondisi sekolahnya dulu, misalkan Mbak milih sekolah swasta, hanya ada 3 kelas anggap aja gitu, 3 kelas 2 kelas. Tapi yang KKN ke sana orangnya banyak ya, khawatirnya sekolah nggak mau. Kemudian kalau yang AM, misalkan saudara ingin mengajukan sekolah, pastikan dulu pihak sekolah mau menerima dulu. Misalkan saudara, ada sekolah dekat kampung nih, misalkan Mbak Amalia. Dari mana Mbak Amalia aslinya? Blitar. Blitar, misalkan di Blitar, anak yang di sana di Blitar, misalkan sekolahnya boleh, misalkan ada sekolah negeri mau, di sana misalkan, Pak saya mau 5 orang Pak, misalkan itu. Apakah mereka mau menerima? Kalau mereka mau menerima, silakan gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak, khawatirnya sampai 10 orang musika semua gitu. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, silakan. Mas Eka ini mau tanya sebenarnya, enggak? Nggih, Pak. Ya, silakan Mas. Hampir sama tadi dengan pertanyaannya Mbak Amalia. Saya ingin melaksanakan AM, insya Allahnya mau ke daerah masing-masing. Ada beberapa teman juga yang sudah membentuk beberapa kelompok, sekitar satu kelompok itu ada sekitar 6 anak. Nah, tadi Bapak udah jawab, untuk paling enggak satu kelompoknya memang ada 6 anak. Nah, dalam satu kelompok itu apakah harus ada variasi prodi lain atau tidak, Pak? Oke. Untuk yang 6 itu tidak harus ada variasi ya, karena syaratnya minimal di satu sekolah itu memang ada 6 mahasiswa. Jadi kalau misalkan fisika 3, kimia 3 misalnya itu boleh. Tapi kembali lagi itu di ACC tidaknya kembali lagi kan LP3 ya, LPPP ya ini. Itu nanti kalau saudara ingin mengajukan sekolah yang mana, nanti silakan dikoordinir, mungkin Mas Eka nanti ya dibuat Google Sheet, misalkan mau mengajukan sekolah mana saja silakan, nanti harapannya sih sekitar 6. Tapi kalau sekolahnya di sekitar dulu udah pernah ditempati, anggap saja misalkan SMA 5 Kota Malang, misalkan itu kan misal udah pernah ditempati, enggak harus 6, 3, 4 gitu nggak apa-apa, nanti diajukan dulu. Tapi untuk sekolah-sekolah yang jauh, misalkan di Blitar, di mana sebaiknya 6, kalau enggak sementara tulis dulu, kita ajukan saja ke LPPP. Kalau di ACC, alhamdulillah. Kalau enggak nanti bisa merger ke yang teman yang ada, gitu ya. Untuk yang AM, ya itu Mas Eka itu sebaiknya secepatnya dikoordinir, nanti segera kita ajukan ke LPPP, jadi supaya tahu apakah LPPP mengizinkan apa tidak. Itu Mas Eka. Oh, oke, ya Pak. Lalu untuk pengajuan institusinya itu, apakah ada deadline yang ditetapkan, Bapak? Itu kalau AM kan akan dilaksanakan bulan Agustus insya Allah itu ya.
kalau bisa setelah UAS saudara kan akhir Mei. Nah, itu kan Iya. saudara misalkan, terutama yang mau keluar kota ya, misalkan ke Jombang, kemana, itu kan bisa pulang kampung. Itu kesempatan saudara untuk tanya, mereka bersedia atau tidak. Terus berarti paling nggak awal Juni lah kita data, kita minta filenya, kalau misalkan ada yang mengajukan sekolah. Gitu Mas Eka ya. Oke Pak, siap. Terima kasih. Nanti kita buat grup MBKM atau grup apa magang dan sejenisnya ini, nanti kita diskusi di sana lebih detail kalau ada masalah tambahan di tengah jalan. Oke. Baik. Mas Eka. Mbak Sayyidah silakan. Ya Bapak, izin bertanya, sebenarnya hampir mirip tadi sama Amalia atau Eka. Ini saya Bapak, untuk sekolahannya itu berarti kita milih sendiri, bukan kayak udah ditentukan sama fakultas gitu ya Bapak? Kalau sekolah itu sebenarnya saudara bisa ikut war itu yang nanti dilakukan malam, hari tertentu ya nanti ya, nanti ada warnya itu kalau kakak kelas kalian. Nanti saudara misalkan tidak mau war, silakan mengajukan. Nanti silakan nanti Mas Eka aja yang data ya. Nanti dimasukkan di Google Sheet atau Excel. Silakan saudara mengajukan kemana. Boleh sekolah baru, boleh sekolah yang dulu pernah ditempati. Kalau dulu yang pernah ditempati kakak kelas kalian misalkan pernah ke sana, nah itu nanti saudara bisa mengajukan 3 orang, 4 orang boleh. Kalau sekolah baru disarankan 6. Gitu Mbak Saidah ya. Baik Bapak, berarti untuk sekolah swasta juga boleh ya Bapak? Sekolah swasta boleh, silakan. Tapi itu tadi kembali lagi ke jumlah mahasiswanya ya, itu Mbak ya. Maunya kemana Mbak Saidah rencananya sekolah swastanya? Rencananya sih mau ke SMA Surya Buana itu Bapak. Oh boleh, silakan, boleh, silakan mengajukan. Ya Bapak. 3 orang Terima boleh kasih. kan? Karena Surya Buana kan pernah ditempati ya. 3, 2 gitu boleh. Ya Bapak, terima kasih. Ya sama-sama Mbak Saidah. Mbak Inesta silakan. Baik Pak, izin bertanya terkait AM. Nah, kan tadi ada semacam war itu ya Pak. Nah, itu apakah sebelum kita misalkan kita war gitu, apakah ada kayak list-list sekolah yang memang sudah pernah ditempati AM begitu Pak? Apakah kita bisa tahu atau memang kayak di war itulah kita milih gitu Pak? Itu kalau, itu saya kurang tahu itu ya. Listnya mana saja itu. Enaknya coba tanya ke kakak kelasnya Mbak. Itu nanti kakak kelasnya nanti ditanyakan, misalkan atau nanti Mas Eka nanti dikoordinir tanya ke kakak kelasnya di list itu ya. Terus nanti ditaruh di Google Excel atau apa silakan dipilih itu di Excel atau Google Sheet. Itu Mbak Inesta ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Oh, atau nanti coba saya kirimkan nanti kalau sudah ada grup MBKM ya, nanti coba saya kirimkan data tuh sekolahnya mana saja ya. Kita aja Mbak Inesta. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Thomas Julianda ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Izin bertanya Bapak terkait dengan MBKM magang. Ya. Gini Pak, di surat approval dari instansi itu keterimanya semisal 3 bulan Pak, tapi di luar 3 bulan itu juga melakukan kegiatan di instansi kayak safety induction gitu Pak. Itu untuk konversi SKS-nya bisa 20 atau di bawah 20 Pak? Kalau sebaiknya kalau itu dimasukkan dalam magang aja Mbak, disampaikan aja, mohon apa bisa dibuatkan surat keterangan kalau itu masuk wilayah magang, gitu Mbak ya. Oh, dibuatkan minta ke instansinya Pak? Iya, jadi misalkan magangnya anggap aja 3,5 bulan, safety induction-nya misalkan 30 hari, dituliskan magangnya selama sekian plus safety induction gitu aja. Oh begitu, baik Bapak. Ya, Terima kasih ya Pak. Ya convert-nya lebih banyak Mbak. Iya Pak. Oke. Mbak Ananda, Mbak atau Mas ya, silakan. Mbak. Oke Bapak, izin bertanya, untuk KKN yang tematik itu kan waktunya lebih singkat dari KKN yang lainnya ya Pak. Itu nanti SKS-nya apakah sama yang lainnya? Kemudian yang KKN tematik itu apakah bisa pulang ke kampungnya masing-masing? Misal saya milih di desa tempat saya tinggal atau emang udah ditentuin sama dosennya? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke. Untuk tematik itu durasinya sama ya, durasinya sama 2 bulanan. Jadi nanti terutama pas semester antara itu ya itulah dilaksanakan.
Itu ya. Terus nanti pembimbingnya nanti dari prodi nanti akan coba kita tentukan gitu ya. Jadi tidak lebih pendek ya, sama persis. Apakah boleh di kampungnya? Boleh, asalkan di ACC ya, gitu Mbak Ananda ya. Jadi tergantung proposalnya. Oke, Baiklah Pak, terima kasih. ya sama-sama. Berikutnya Mbak Nirina, silakan Mbak. Baik Bapak, permisi saya mau tanya tentang magang. Kalau semisal magangnya lebih dari 4 bulan, apakah konversinya tetap 20 SKS? Apa bagaimana? Untuk magang lebih dari 4 bulan bagaimana konversinya? Ya, maksimal konversi itu 20 SKS Mbak. Jadi maksimalnya 20 ya. Kalau misalkan bagaimana Pak kalau 5 bulan tetap 20? Karena aturannya harus 20, nggak boleh lebihnya. Begitu jawabannya untuk Mbak Nirina ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian Via, Mbak Via, silakan Mbak. Selamat siang Bapak, izin bertanya mengenai Siap, ya. magang. Untuk magang itu minimal berapa mahasiswa yang maksudnya minimal berapa mahasiswa yang ada di instansi yang sama, di satu tempat yang sama, Mak. Minimalnya itu bebas kayaknya, bisa 1, 2, 3 bisa ya, bebas. Terima Bebas Mbak kasih ya. Bapak. Ya. Oke, terima Kalau kasih misalnya Mbak 2 Bapak. orang boleh, 3 orang boleh, asalkan ada instansi yang mau menerima dan instansinya memang qualified gitu ya. Maksudnya kita cek dulu ini instansinya bisa apa enggak. Kalau saudara ke sana nggak dapat apa-apa, itu yang kami khawatirkan. Itu Mbak Via ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke, monggo. Jadi nanti saudara yang semuanya yang magang itu silakan konsultasi ke dosen skripsinya ya, karena nanti sudah dapat dosen skripsi enggak WNC gitu ya. Dosen skripsinya atau tanya ke departemen itu ya. Apakah boleh di situ. Baik Bapak. Oke, sami-sami. Berikutnya Mbak Sinvi, silakan Mbak. Baik Bapak, terima kasih izin bertanya. Untuk yang KKN, tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa di fisika ada beberapa dosen yang sudah diterima proposal pengabdiannya. Nah, berarti kalau misalkan kita ikut KKN yang mandiri, apakah berarti kita nggak usah membuat proposal lagi atau bagaimana? Oke. Untuk BBM mandiri tidak perlu membuat proposal, ikuti kegiatan dosennya. Jadi misalkan nanti saudara, Pak saya tertarik sama KKN-nya miliknya Pak Markus misalkan, ya udah ngikuti beliau. Ya penting sampaikan ke beliau, Pak, saya mau menghubungi dosennya ya, Pak, saya mau ikut KKN mandiri di mana Bapak dapat dana begitu ya. Itu Mbak Sinvi ya. Baik Bapak, izin bertanya lagi Pak. Untuk yang saya lihat di Instagram KKN UM itu untuk alur pendaftaran yang reguler itu juga nggak ada untuk mengajukan proposal. Berarti yang untuk reguler itu juga tidak perlu membuat proposal dan program kerjanya sudah ditentukan dari sana gitu ya Pak? Untuk yang reguler itu saudara nanti daftar dulu, kemudian di placement ya ditaruh di tempat tertentu oleh pihak LPBM, kemudian nanti setelah ditaruh misalkan Mbak Sinvi ditaruh di anggap aja di Gunung Kawi gitu ya, di Kajarjo misal, di sana nanti Mbak survei sama teman-teman ini program apa yang cocok ya, wawancara dengan pihak desa terus buat proposal. Setelah itu disampaikan ke DPL, kemudian DPL-nya ACC, setelah DPL ACC baru ditaruh di LPBM, dan biasanya kalau DPL ACC udah oke, nggak akan ditolak. Itu ya Sinvi ya. Oh iya baik Bapak, terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Nggak usah khawatir pokoknya lah. Insya Allah semuanya dimudahkan. Oke, silakan Mbak Galung. Baik Bapak, terima kasih. Saya mau tanya untuk pengajuan sekolah ke LP3 itu Bapak. Misalkan kami tidak mengikuti, maksudnya pengen tidak mengikuti WOR atau mengajukan melalui opsi yang pengajuan itu, apakah kita harus memastikan dulu ke sekolahnya itu
persetujuan atau ACC kami menerima kami gitu atau bisa langsung mengajukan ke LP3? Kalau yang mana yang eh, kalau sekolahnya itu belum ada di list atau dia belum ada kerjasama, itu saudara bisa apa? Saudara bisa ngisi list yang di Maseka tadi ya disampaikan sana. Terus kalau sudah ada di list, sudah ada yang pernah ke sana, itu saudara tinggal apa? Menulis paling nggak ya 3 orang lah di sekolah itu. Nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman S1 pendidikan yang akan AM, jadi biar nggak ada rebutan ya. Nah setelah itu nanti kita ajukan sama-sama oleh departemen ke pihak LPPP. Jadi saudara tidak perlu ke LPPP gitu ya. Itu Mbak kalau. Oh baik. Jadi kalau misalkan tahun lalu sudah pernah ada cutting yang AM di situ, berarti bisa langsung saja mengkoordinasi teman-teman yang akan ke situ aja ya Bapak? Betul, di Mas Eka nanti ya, disampaikan di Mas Eka dibuat di Google Sheet. Oh baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Mbak Hanum. Berikutnya, Octavia Eka, silakan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya izin bertanya terkait KKN reguler. Saya kan rencananya mau daftar KKN reguler, tapi mau konfirmasi dulu kira-kira memungkinkan nggak ya Pak kalau semisal penempatannya itu nggak terlalu jauh dari Kota Malang. Soalnya dari orang tua saya memang nggak diperbolehkan jauh karena kondisi tertentu. Mungkin kalau untuk pengajuan seperti itu saya sebaiknya menghubungi siapa ya? Terima kasih. Itu nanti begini, silakan ngisi link yang itu di KKN itu. Kalau di sana ada keterangan, silakan diisi keterangan minta di sekitar kota atau Kabupaten Malang gitu ya. Terus misalkan tidak ada keterangan itu, nanti bisa ke LPPM di lantai 5 atau 6, itu nanti di sana bisa disampaikan ketemu dengan koordinatornya. Di sana ada nanti koordinator LPPM gitu ya. Koordinator LPPM. Koordinator KKN itu nanti ada bagiannya Mbak Eka. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sami-sami. Jadi nanti yang ingin mengajukan di Malang, terutama yang ada kendala ya, itu nanti silakan bisa ke gedung rektorat di sana untuk bagian KKN. Nanti ada tulisannya nanti. Oke, silakan Mbak Anjani. Baik, Bapak, sebelumnya mohon maaf izin bertanya mengenai AM. Saya juga masih bingung kan, Bapak, untuk AM itu tersebut. Nah, saya tuh pengennya itu di kampung saya di Banyuwangi, tetapi kan keluarga yang kuliah di UM akan punya ikatan keluarga Banyuwangi itu khusus anak Banyuwangi. Nah, kemarin saya udah bertanya ke teman-teman, kebanyakan sudah ada yang magang. Jadi kayak sedikit gitu Pak yang belum magang, belum AM. Nah, itu saya bingung sekarang Bapak. Saya pengennya di kampung, tapi kan ada minimal persekolahnya gitu Bapak. Soalnya kebanyakan teman-teman saya yang satu prodi ini kan ada yang satu prodi yang asal Banyuwangi itu ada yang memilih AM di Malang gitu Pak. Kalau yang dari Banyuwangi misalkan sendiri, nanti silakan ditulis saja di sheet-nya ya, mengajukan di Banyuwangi gitu aja. Nanti coba kita ajukan ke LPPP ya, LP3 ya, nanti di ACC apa tidak. Ya, baik Bapak. Kalau nanti misalkan nggak di ACC, berarti Mbak ya harus milih salah satu di Malang atau di daerah sekolah lain. Gitu. Ya, baik Bapak. Itu yang saya tuju itu kan sekolahan saya yang lama itu juga pernah di ini ada anak kakak tingkat AM di situ juga angkatan 20 apa 21 gitu Bapak. Tapi karena jauhnya itu loh Mbak. Jadi karena kalau istilahnya untuk ke sana itu kan butuh operasional ya. Jadi tetap harus diajukan dulu apakah dihasilnya atau tidak. Kalau enggak nanti berarti harus ada alternatif setelah itu. Itu Mbak ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan Mbak Rima. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Karena tadi saya telat join, jadi mungkin informasinya kurang masuk ke saya. Jadi saya izin bertanya terkait pengkonversian SKS KKN ini. Saya kan
SKS ini kan 10 SKS Pak yang didapatkan dari KKN. Itu kira-kira nanti dikonversi di semester selanjutnya atau bagaimana? Untuk konversi SKS untuk KKN atau BBM itu nanti 8 SKS akan dikonversi di semester antara, kemudian 2 SKS dikonversi di semester berikutnya, gitu Mbak. Jadi nanti waktu semester antara itu kami mengambil mata kuliah atau bagaimana? Itu selama Mbak udah daftar di sistemnya MBKM sama di sistemnya KKN, itu nanti otomatis akan dimasukkan oleh sistem by sistem. Oh baik. Izin bertanya lagi terkait dana yang disubsidikan kepada mahasiswa itu apakah maksimalnya berapa ya Pak? Oh, saya kurang tahu itu ya. Karena itu kebijakan kampus, saya kurang tahu itu. Itu karena apa? Ini kan saudara ketika ikut KKN ini kan tidak dikenakan biaya ya, jadi nggak bayar per SKS dan sebagainya. Jadi saya kurang tahu kebijakan kampus untuk masalah keuangan. Tapi nanti pasti ada pembekalan Mbak Rima ya, untuk teknisnya itu nanti ada pembekalan dari pihak LPPM nanti, makanya nanti ada konstruksi pembekalan, ada baju dan sejenisnya. Dan teknisnya nanti mereka yang akan menjelaskan. Nanti bisa ditanyakan ketika itu ya Mbak Rima ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya Mas Muhammad, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Saya mau tanya, saya kan mahasiswa yang sudah magang semester ini. Nah, untuk yang magang semester ini, itu kan startnya beda-beda, Pak. Ada yang mulai dari Februari, terus ada yang juga dari Maret. Nah, terus juga selesainya bervariasi gitu, nggak satu waktu. Nah, saya mau nanya timeline untuk laporannya itu kira-kira kapan ya, Pak? Timelinenya itu akhir UAS ini harus sudah buat laporan. Gitu Mas ya. Jadi kalau misalkan anggap aja Mas misalkan mulai bulan apa? Saya mulai bulan Maret, Februari Pak. Ya, Maret misalkan Maret, April, Mei. Udah Mei akhir pokoknya anak-anak UAS yang lain UAS yang reguler UAS buat laporan aja. Laporan progres aja ya. Itu nanti jadi dasar kita untuk menentukan nilai dan ujiannya ketika itu juga karena nilainya kan nggak boleh ketinggalan. Itu Mas ya. Oh, berarti saya kan gini Pak, saya kan di BRIN, saya magang itu sampai bulan Juli. Nah, kalau yang dilaporkan itu progres saja nggak apa-apa atau? Nggak apa. Nanti pembimbingnya siapa? Pembimbingannya? Pembimbing di mana Pak? Di kampus? Di kampus. Ya. Pembimbingnya Bu Eni Pak. Nanti bisa diskusi dengan Bu Eni, ujiannya juga. Nanti nilainya kita mengikuti rekomendasi Bu Eni. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Oke, berikutnya Miftah lagi kayaknya ini orang yang sama ini jangan-jangan yang pulang kampung nih. Silakan. Pak, maaf Pak, tanya lagi. Saya masih kurang paham antara yang tematik sama mandiri Pak. Kok kayaknya hampir sama ya? Untuk mandiri itu kan di desa. Mandiri. Yang tematik itu di desa ya. Kalau yang mandiri itu kan dosen. Kalau dosennya ada pengabdian misalkan proyeknya pengabdian contoh, sahabat contoh aja ini ya. Nah ini misal ya, Bu Ratika misalkan pemberdayaan ibu muslimat NU dalam ini ya. Nah nanti ketika Bu Ratika ini pengabdian di sana, Mbak ikut bantu kampung batik eksklusif misalkan dia. Nah, ikut Bu Ratika. Bagaimana Pak uang programnya ya? Uang programnya ikut Ibu Ratika, jadi nggak usah mikir uang programnya. Makannya bagaimana Pak? Itu urusannya Bu Ratika udah ya. Transportnya ya Bu Ratika juga yang tanggung jawab, gitu ya. Misalkan ikut, ya. Itu yang tematik ya Pak? Itu yang mandiri, yang ikut dosen. Mandiri. Ya, kalau tematik ya saudara ngajuin proposal, cari desanya, terus nanti dan sejenisnya itu ya. Jadi beda ya, kalau tematik itu saudara yang cari, kalau yang mandiri itu dosen. Dan kalau di sini itu ada Bu Ratika, Bu Dia Palupi, Bu Kusnana, Pak Cahyo. Bukan. Sorry. Saya lagi ya. Karena ini datanya campur. Nah, Bu Ratika, Bu Dia, Pak Nandang ada 1, 2, 3, 4. Misalkan anggap aja 3 orang udah 12 orang nih. Bu Dia misalkan ini di Tulungagung, siapa yang misalkan Tulungagung, nah hubungi Bu Dia. Kemudian Pak Sunaryono, Pak Sentot, Pak Markus, Pak Nasifuddin, Bu Herlin, Bu
Bu Nana lagi, Pak Robi, saya, Pak Parno, Pak Hafiz. Nah, ini dosen-dosen ini silakan dihubungi. Nah, ini namanya pengabdian mandiri gitu ya. Berarti Itu desanya berarti desanya sudah ditentukan sama dosennya gitu ya, Pak? betul, jadi bisa jadi dosen, bisa jadi desa, bisa jadi sekolah gitu ya. Maksimal Hmm? maksimal siswanya juga sama, Pak? 50 atau terserah dosennya gitu? Oh, terserah dosen. Kalau misalkan saya butuh 5, Mbak, 5. Saya butuh 2, 2. Butuh 3, 3 gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf, saya tadi di mana tadi posisinya? Jadi kalau yang dosen tadi itu saudara apa? Saudara ngikuti dosennya. Silakan. Apalagi yang masih banyak yang nggak selesai nih ya. Sinvi, Mbak Sinvi, silakan. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak, bertanya lagi. Untuk yang tadi list-listan yang proposal dosen yang sudah diterima untuk pengabdian itu apakah nanti dikirim di grup S1 Fisika? Oke, sebentar. Saya screenshot dulu ya. Saya kirim ke aja lah, ke sekarang aja. Daripada nunggu lama-lama ya. Baik, terima kasih Pak. Sami-sami Mbak Sinvi. Bentar. Bentar. Ini sebentar saya kirim. Bisa nggak ya kirim sini ya? Oh, nggak bisa ya. Oke. Nanti yang tertarik silakan hubungi saya aja ya, yang tertarik dengan proposal dosen ya. Silakan nanti saya kirimkan. Mbak mau tertarik ke siapa dosennya, Mbak Sinvi? Masih belum tahu Pak, masih mau lihat-lihat untuk proposalnya. Ya, oke. Nanti yang penting namanya ya, namanya itu nanti Bu Ratika, Bu Dia, Prof Nandang, Prof Sunaryono, Prof Sentot, Prof Markus, Pak Nasibuddin, kemudian Bu Herlin, Bu Husnana, Pak Robi, kemudian saya, Prof Parno, dan Pak Hafiz. Iya. Oke, Baik, berikutnya terima kasih silakan. Pak. Ya, sami-sami. Silakan, ada lagi yang tanya siapa tadi? Masya Allah masih banyak ya. Amalia, silakan. Oh, baik Bapak, terima kasih. Mau tanya terkait pelaksanaan yang KKN Mandiri Pengabdian Dosen itu, Pak. Itu dilaksanakannya berapa hari ya, Pak? Itu kan sepanjang 1 tahun itu. Jadi nanti saudara akan ke desanya cuma 1-2 hari. 1 hari biasanya, 1-2 hari. Misalkan contoh ya, contoh yang pendidikan, misalkan saya kan SMP Pandaan. Itu paling kita ke sana itu 4 hari, cuma mungkin misalkan di sekolah sana mau melakukan pengabdian 4 hari, anggap saja begitu. Kita kan tidak ketemu terus ke sekolah, jadi misalkan ketemunya 1 hari, misalkan hari ini ada pembelajaran di sana, saya ngamati di sana 1 hari, berarti Mbak harus ikut saya selama 1 hari. Misalkan 4 hari, berarti selama 4 hari tapi beda-beda harinya. Terus sebelumnya itu ada persiapan, kita buat instrumennya, buat apanya, itu misalkan saya. Kemudian yang Kota Malang tadi, misalkan yang khawatir, Pak saya khawatir ke Kota Malang nanti gini, siapa tadi? Mbak Oktavia ya. Mbak Oktavia, daripada ribet-ribet reguler, hubungi aja Prof Parno. Prof, apakah boleh saya bantu pengabdiannya Prof? Misalkan, saya betulnya di Kota Malang. Nah, itu hubungi Prof Parno. Kalau mau membantu saya di SMA Pandaan, Pak, saya bantu di SMA Pandaan. Tapi kalau bisa, yang tadi Mbak Oktavia, itu sesuai, kalau bisa ya, yang tertarik skripsinya, misalkan Prof Parno, ini saya cocok dengan Prof Parno. Prof, saya mau membantu Bapak, apakah nanti boleh ini sebagai KKN saya gitu ya. Misalkan yang murni saya mau membantu Pak Hafiz, misalkan Pak Hafiz ke Trenggalek ya,
Nah itu nanti beliau kan butuh persiapan dan sebagainya. Nanti itu bantu-bantu beliau. Keterenggaleknya mungkin 2 hari nginep di sana. Tapi bukan hanya dengan Pak Hafiz, itu rombongan yang banyak ya. Nah itu nanti semua biaya ditanggung Pak Hafiz. Ya. Kalau tadi Pak Parno semua ditanggung Pak Parno. Nanti saudara tinggal ketemu di sekolah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau yang pendidikan itu ada Prof. Parno, ada saya, ada Bu Ratika, ada Bu Dia, ada Prof. Sentot. Kalau yang murni ada Pak Nandang, Pak Sunaryo, Pak Nasibuddin, Pak Markus, kemudian Bu Herlin, Bu Husnana, Pak Robi, Pak Hafiz. Itu yang murni itu ya. Nanti saudara silakan. Jadi kalau yang mandiri ini dosen ini tidak sekian hari ya, maksudnya tidak 1 bulan 2 bulan enggak, tapi sepanjang semester tapi kerjanya dipecah-pecah. Jadi 1 bulan untuk persiapan, tapi enggak setiap hari gitu ya. Itu yang dosen ya. Jadi terutama yang Mbak Octavia, kalau khawatir dengan tadi daripada ribet-ribet, udah hubungi Prof. Parno atau hubungi Bu Ratika atau apa, itu enggak selama yang reguler. Oke, itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, saya kira gitu Mbak Amalia. Silakan yang berikutnya Mbak Saska ya. Silakan. Mbak Saska, apakah ada pertanyaan? Jangan kepencet Mbak Saska. Oh, silakan Mbak Saska. Mohon maaf Bapak, ini saya satu device sama Zakia. Ini kameranya nggak on ini. Ada yang Saska ternyata laki-laki. Pak, satu device. Silakan. Izin bertanya, kalau yang mandiri itu maksimal berapa orang? Terus apa boleh dari luar fakultas ya? Itu tergantung dosennya ya. Kembali lagi tergantung dosennya. Jadi kalau misalkan saudara dari mana ini? Fakultas apa? Dari prodi fisika S1. Aman. Kalau misalkan saudara mau membantu dosen dari teknik, boleh silakan, itu terserah saudara ya. Bukan, maksudnya mahasiswanya kita ada teman dari luar fakultas, itu boleh apa enggak ya? Boleh aja, silakan dosennya ACC. dosennya ACC silakan. Baik Pak. Itu ya. Tergantung dosennya masing-masing ya. Oke, baik. Jadi Saska ternyata laki-laki, saya sudah nggak aktif lagi kameranya. Silakan Mbak Salsabila. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya untuk terkait output atau luaran dari AM sendiri itu seperti apa atau apa saja ya Pak? Luarannya sudah saya sampaikan tadi kayaknya ini ya. Nanti luarannya itu ini ya, laporan kegiatan kelompok. Jadi di sana ngapain aja, di foto-foto selama ini ngapain saja, meskipun ikut dosen, saya ikut mempersiapkan pengabdian ke Trenggalek terus apa dilakukan, terus artikelnya ikuti dosen ya, HKI-nya ikuti dosen misalkan, publikasi media massa, nah itu nanti ikuti dosen. Kalau yang ikuti dosen tadi ya mohon maaf kepala, nanti yang selain ikut dosen, nah 5 ini harus dipenuhi semua ya, yang selain dosen. Kalau yang dosen nanti ikuti dosen semua itu ya. Gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke, monggo. Berikutnya silakan. Berikutnya Femita. Silakan Mbak Femita. Iya Pak, izin bertanya untuk terkait AM, pelaksanaan AM yang kan di bulan Agustus ya Bapak, dan untuk pemilihan sekolahnya itu nanti kira-kira di bulan apa ya Bapak, kan ada yang di Malang dan di luar Malang, itu kira-kira di bulan apa ya untuk persiapan pemilihan sekolahnya itu? Terima kasih. Kalau saudara nanti mau milih sekolah di Mas Eka tadi, itu awal Juni harus sudah masuk semua. Nanti saya sampaikan ke LPPM. Jadi kita blok dulu gitu ya. Untuk fisika ya, kita blok dulu. Kalau misalkan Pak saya mau war aja, silakan. Boleh nanti war, nanti ikuti saya ke LPPM. Gitu Mbak Femita ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi nanti yang untuk AM, yang ingin coba booking, nanti di data Mas Eka, nanti sekolahnya di mana dan sebagainya. Nanti kita bentuk grup WA BKM dulu ya, nanti supaya komunikasi lebih mudah. Terus kalau mau war seperti apa nanti ada jadwalnya sesuai dengan pihak LPPM, LPPB ya, P3. Itu ya. Silakan Mbak Diva.
Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya terkait AM. Semisal tadi kan kalau mau mengajukan ke sekolah kan satu sekolahnya kan minimal 6 siswa, 6 orang maksudnya. Nah, semisal dari pendidikan fisika itu yang mau mengajukan sekolah di sekolahnya itu hanya 3 atau 4 orang, itu nanti apa bisa kayak prodi lain atau departemen yang lain itu war terus kita jadi satu kelompok dengan mereka gitu Pak. Itu sekolah baru atau sekolah yang sudah ada di list sebelumnya? Kalau semisal mau mengajukan di SMA yang di Kota Malang gitu Pak, gimana? Oh, kalau Kota Malang bebas, itu biasanya mereka sudah ada MOU dengan kita ya. Jadi Kak Mbak, yang penting nanti yang dimasakkan nanti itu dipilih aja, misalkan Mbak Diva mau di SMA 3, SMA 2, kita ajukan dulu apakah mereka asosiasi apa enggak. Kalau yang di Kota Malang, terutama sekolah yang lama nggak perlu 6 orang ya. Yang 6 orang itu hanya misalkan Mas Eka tadi mau ke Jombang itu 6 orang diusahakan. Itu Mbak Diva ya. Iya Pak, baik terima kasih. Iya, sami-sami. Apakah masih ada lagi yang tanya? Sepertinya kosong udah banyak ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti hari ini insya Allah akan saya bentuk grup MBKM yang ada rencana MBKM pada semester ini, nanti silakan bergabung, terutama yang KKN nanti segera bergabung ya. Nanti hal-hal teknis akan kita bicarakan lagi di grup tersebut, terutama yang berhubungan dengan AM dan magang gitu ya. Untuk yang MBKM, yang BBM atau KKN nanti juga kita diskusikan di sana. Jadi untuk rekaman hari ini insya Allah akan saya share segera kalau sudah ada hasilnya. Saya kira begitu saudara, terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti jika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, monggo bisa datang ke ruangan saya atau di ruangan Makadep, atau juga nanti bisa tanya di grup WA. Saya kira begitu, semoga semuanya dimudahkan proses semester saudara berikutnya, entah itu KKN, entah itu magang atau AM. Banyak-banyak berdoa, terus semangat untuk kolaborasi. Saya kira begitu, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok langsung balas dah?